Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas smartwatch barunya Amazfit yang punya looks mewah dan build quality yang sangat solid. Ya, saya rasa dua hal inilah yang jadi selling point dari Amazfit GTS 4 Mini ini. Don't get me wrong, tapi secara fitur nyaris semua yang dimiliki smartwatch ini ada juga di Amazfit Bip 3 Pro yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi, auto beli Bip 3 Pro aja nih. Tenang, tunggu dulu. Karena sebuah smartwatch itu nggak melulu soal fitur ya yang membuat orang memutuskan untuk membelinya. Misalkan nih, layar AMOLED yang jadi pembeda, selain memberi fitur tambahan berupa always on display, nyatanya memberikan kenyamanan lebih dalam hal sunlight visibility, brightness, kontras, hingga ketajaman dan reproduksi warnanya itu sendiri. Jadi, AMOLED itu saya rasa selain urusan fancy, fungsional banget juga ya. Saya yakin banyak teman-teman yang pakai smartwatch untuk urusan di luar ruangan kan? Memang mau tiap lihat jam tangannya di outdoor gitu, nggak kelihatan apa-apa? Atau harus diteduhi dulu pakai satu tangan yang lain? Mau. Apalagi ini kan smartwatch yang punya GPS. Jadi yang meliriknya pasti mereka yang aktivitas outdoornya membutuhkan wearables pendukung. Dan untuk urusan GPS ini, saya senang karena tampilannya sudah lebih user-friendly. Ada animasi dan juga warna yang jelas menunjukkan bila mana lokasi belum terkunci. Dan kita bisa memilih untuk lanjut aktivitas dulu, biarkan lokasi selesai mengunci belakangan. Jadinya nggak ada waiting time dulu ya tiap kita mau beraktivitas. Saya sendiri perhatikan biasanya GPS terkunci setelah 15-20 detik ya berselang. Infonya Amazfit GTS 4 Mini ini punya 5 positioning system atau terhubung ke 5 satelit. Ini mantap nih. Ngomong-ngomong, Amazfit GTS 4 Mini ini punya 4 pilihan warna ya. Mint Blue, Amazing Black, Flamingo Pink, dan yang saya pakai ini adalah warna Moonlight White. Kalau gitu, kita absen speknya sekilas aja ya, dimana smartwatch ini layarnya 1,65 inci, panelnya AMOLED dengan resolusi 336x384 pixels dan punya kerapatan hingga 309 ppi. Bodinya aluminium alloy dengan ketebalan 9,1 mm dan berat dari bodinya doang ini adalah 19 gram. Sudah menggunakan BioTracker 3 ya, PPG untuk health sensornya dan juga punya acceleration sensor. Selain itu, punya geomagnetic sensor dan juga ambient light sensor. Waterproof tentu saja hingga 5 ATM dan punya baterai 270 mAh yang diklaim punya battery life hingga 15 hari. Sudah menggunakan Bluetooth 5.2 low energy, punya 120 lebih sports mode ya, dan dia punya Smart Sports Recognition. Jadi kalau kita beraktivitas tanpa menyalakan mode workout ini, kalau dia ngedeteksi misalkan heart rate-nya tinggi, gerakannya lumayan besar ya amplitudonya, maka dia akan mengukurnya sebagai sebuah exercise atau workout. Seperti biasa, bisa rekam heart rate dan juga SpO2, dan bisa monitoring untuk sleep, stress, dan juga siklus menstruasi. Ini sebetulnya udah Alexa built-in ya, makanya ada lubang mikrofon, namun fitur ini khusus berlaku di negara tertentu saja. Kayaknya Indonesia belum bisa. Dan dijual seharga Rp1.399.000. Untuk battery life, klaimnya Amazfit saya rasa bisa dipertanggungjawabkan di mana 4 hari pemakaian ala saya, baterainya masih tersisa 80%. Ini kondisinya selalu terhubung ke iPhone dan sesekali saja menggunakan GPS-nya ya. Untuk pengukuran langkah dan aktivitas, akurasinya saya nilai baik juga. Dengan aktivitas pulang pergi ke tempat yang biasa saya lalui sehari-hari, jumlah langkah dan kalori yang dihasilkan sangat wajar dan tergolong masih dalam batas yang normal. Lalu saya pakai untuk workout, main Ring Fit ya di Nintendo Switch, juga resultnya itu informatif dan yang paling penting dipisah per sesi. Jadi nggak langsung masuk ke data rekap yang totalan. Dan ya, aplikasi Zepp di smartphone-nya juga saya senangi experience-nya di mana terasa matang, informatif, dan juga mudah digunakan. Watch face yang tersedia untuk GTS 4 Mini ini juga ada lebih dari 50 ya di sini. Banyak yang syarat informasi dan metrik ataupun yang estetik ada. Yang utama sih semuanya masih gratis. Balik ke watchnya, secara default memakai strap silikon yang sporty ya. Bakalnya plastik dan ujung kelebihan strapnya bisa dimasukkan ke dalam lagi dengan mudah. Lebar strapnya sendiri 20 mm dan bisa dengan mudah diganti menggunakan strap yang universal.
Tolong perhatikan deh, bezel layarnya simetris ya, dan juga cukup tipis sehingga memang looks mewah mencuat dari jam tangan pintar ini. Framenya berwarna silver dove dengan chamfer edge yang berwarna chrome ya, sepuhan chrome, dan sebuah tombol fisik di kanan yang bisa diatur juga untuk jadi shortcut. Overall, Amazfit GTS 4 Mini ini memang sangat menarik. Meski saingan di level harganya cukup berat-berat nih, terutama dari jam tangan pintar tahun lalu yang sudah mulai turun harganya. Nah, sesuai namanya, ukuran watch ini memang compact ya, sehingga akan mudah diterima oleh para pengguna wanita. Laki-laki yang tangannya tidak terlalu besar seperti saya juga nggak ada masalah sih ya, kece nih di tangan. Cuma buat mereka yang kekar-kekar tangannya, mungkin perlu nunggu GTS 4 atau GTR 4 rilis sepertinya ya. Nah sambil nunggu, saya mau pakai dulu aja GTS 4 Mini ini karena betah nih pakainya sejauh ini dan looks good, looks nice ya. Walaupun memang warna putihnya mungkin tidak terlalu maco, tapi saya mah suka sih. Looks clean gitu ya, tidy. So, kalau kamu tertarik, link pembelian ada di deskripsi ya. Mudah-mudahan masih harga promo yang Rp1.399.000 tadi. Karena konon normalnya itu harganya Rp100.000 lebih mahal. Oke sip ya, videonya sampai di sini. Thanks for watching. Oke, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.